kolaborasi, sekarang kombinasi formulasi materi untuk membentuk anak yang cerita. Terus tadi sedikit ya, saya disimak kaitan menggambarkan bahwa anak ya, kadang-kadang kalau Al-Quran karena kalau pendidikan Islam ini identik dasarnya dengan Quran gitu ya, maksimal anak itu kan sampai 2 tahun awalnya kan, siswi sampai 2 tahun. Kalau hari ini dirasakan ya kayaknya ada badai-badai murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kalau kita mengingat hadis itu ya, laula syuyuruka walau umuha turodo walau baha imurka rasyubah ada busobah gitu. Nah jadi ketika orang tua sudah tidak memperhatikan sholat, nah ini kaitan pendidikan tua, sebuah landasan keyakinan gitu ya. Nah kemudian jika seorang ibu sudah tidak mau menyusui anak, apa itu dari kecantikan atau apalah kesibukan karir dan sebagainya, kemudian walau bahwa ibu ketika orang yang punya binatang ternak tidak perhatikan haknya, itu sampai pakai alat penguat, rasyubah ada usobah, pasti Allah akan diturunkan gitu, ada dengan berlipat-lipat gitu. Nah, ini menggambarkan apapun yang kita rasakan ya, dampak demi dampak gitu. Yang terasa ya, yang nampak di mata kita bagaimana nasib bangsa ini di hari ini. Mungkin kita juga ya setback ya, pola-pola sederhana kapungkur tadi dia kan harapan dan sebagainya. Jadi napal kan ini. Kadang-kadang sederhana nyenak-nyerek nyerek di bentuk sampai penugasan dan lain sebagainya. Ya maka sebagai saya orang besarkan. Jadi prinsipnya menurut saya hal-hal yang baik gitu di masa dulu merasa dipertahankan gitu. Jangan terjebak dengan pemahaman mindsetnya bahwa metode yang terbaik itu ketika menggunakan lokal digital begitu kan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ketika kita dulu mulai guru tuh udah pegang ini, pegang apa? Penyetrek, gitu kan? Kalau sekarang wah di videoin viral, langsung ranah hukum. Ada hal yang tadi gitu. Ya memang masalah ini juga sebenarnya ya walaupun di Indonesia kita sudah sudah ada perpaduan ya dengan foto Indonesia dengan aturan agama juga. Tapi memang asalnya kan dari Amerika. Dari Amerika. Jadi ya HAM mereka, human right mereka itu saja berbeda dengan kita, jauh sekali berbedanya. Tapi kemudian termasuk yang sampai sekarang masih sebenarnya bakal terus ramai ya. HAM terkait menyukai sesama jenis itu kan ada. Di sana kan sudah dilegalkan. Dari kita mudah-mudahan jangan pernah sampai dilegalkan itu. Nah, itu kalau misalnya HAM yang itu masuk di Indonesia banyak juga itu nanti kalau sampai benar-benar diterapkan. Makanya kita sebagai cendekiawan harus benar-benar menjaga itu. Makanya penting juga ada orang-orang cendekiawan muslim yang ada di yang di pemerintahan. Kenapa? Karena pemegang kebijakan ketika nyeleweng gitu kan dan tidak memahami hal itu maka atur kebijakan. Mudah-mudahan sih tidak sampai kemudian ada HAM-HAM yang sangat menyimpang kemudian diterapkan di Indonesia. Bapak Ibu baru satu orang ya, satu orang lagi atau oh ya, saya ingat belum membalas WA-nya Bu Ani sama Pak Diki yang terakhir ya. Itu jadi utang saya lah. Bapak belum diterima maaf. Iya nggak apa-apa. Ya kalau ini berarti ya gitulah. Ada kode buat Bapak. Gak bilang dulu. Iya nanti saya edikan dulu. Saya belum baca ya Bu. Gak apa-apa. Kasih Bapak sibuk. Nah semuanya juga pada sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk.
Sampai pada ini ada surat cinta. Surat cinta. Surat cinta sekali mas. Karena tidak seperti WA yang biasa kan. Iya, Pak. Jadi kan tinggal gitu kan. Kalau apa WA terkait bimbingan tuh ya inginnya yang balas aja juga yang benar gitu. Nah, saya mohon maaf ketika belum terbalas. Siap. Mbak Diki Alamin Darussalam. Bonus. Semangat. Mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian alhamdulillah yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya banggakan Ibu dan Bapak rekan seperjuangan dalam kesempatan ini. Insya Allah saya seperti teman yang lain akan sedikit mempresentasikan atau menyampaikan model strategi pembelajaran PAI yang ada di MA. Namun sebelumnya jujur terlebih dahulu bahwa di sekolah saya tidak mengajar PAI sebetulnya. Mengajar Kamat. kalau mengajar matematika. Jadi mungkin yang saya tulis lebih banyak teorinya Pak dari prakteknya. Atau gini aja, insight Pak Diki, karena Pak Diki sebagai kepala ya. Nah, melihat strategi model pembelajaran ini seharusnya seperti apa? Walaupun misalnya Pak Diki selama ini mengajar matematika. Nah, dengan misalnya model pembelajaran matematika yang menurut Pak Diki ada strategi seperti itu yang bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain terus PAI. Nah, itu yang paling Paling ini aja Pak kan pernah ajar ngawas paling. nah boleh saja Banyak. Orang benten gitu. Oh iya. Ya. Oke, tapi mengacu pada yang ini. Boleh. Ini mas seperti anak SMA ya. Tapi ini puji Pak. Ajarnya di Manuai, jatuh di Manuai. Larian anak SMA aja gitu. Bakal dari Perum. Oke, fokus model yang saya di sini akan sampaikan yaitu pengembangan atau pendekatan model pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berarti PAIKEM. PAIKEM. Ada inovatifnya. Inovatif. PAIKEM. Ya, maaf PAIKEM. Tentunya kebijakan terkait dengan pembelajaran ini pertama pasti adalah Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional, dan tentunya seperti yang Ibu Aneng tadi sampaikan tidak lepas dari visi misi madrasah dan program sekolah ya. Oke, untuk pelaksanaannya tentunya ada perencanaannya, kemudian proses, output, outcome, dan yang terakhir adalah evaluasi. PAIKEM ini menurut salah satu teori merupakan salah satu strategi atau pendekatan yang menekankan menitik beratkan kepada keaktifan siswa, keterlibatan siswa dalam belajar. Tentunya dalam pembelajaran PAI, dalam konteks PAI berarti si siswa itu tidak hanya paham materi PAI-nya, paham materi agamanya, tapi mereka juga dituntut untuk paham praktiknya, ya. Jadi dalam metode ini siswa tidak hanya kita misalkan terkait dengan tadi baca Quran, tidak hanya teori tajwidnya saja, tapi langsung si siswa itu aktif terlibat. Misalkan maktub ini dibaca 2 harakat, ya.
siswa pun harus bisa bagaimana cara melaksanakan atau mempraktikkan 2 harkat itu gitu ya. Nah, itu salah satu yang aktif. Misalkan kalau di wudu, jadi si guru tidak hanya mengajarkan rukun wudu, syarat wudu, tapi guru juga sebagai fasilitator mencontohkan dan siswa mempraktekkan guru ditinggal dilihat gitu ya. Ini wudu yang salah, ini wudu yang benar. Sehingga siswa aktif terlibat. Kemudian di akhir menyenangkan ada umpan balik juga sama. Jadi si guru memberikan feedback kepada siswa terkait dengan materi yang disampaikannya. Misalkan ini kurang anu gitu ya. Jadi sampaikan harusnya seperti ini. Contohnya saya mengajar tentang sholat ketika nguruk gitu Pak ya. Pertama, semua yang terkait dengan sholat diajarkan dulu ke siswa, termasuk mungkin dari syaratnya, kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya, kemudian rukunnya ya, kemudian batal-batalnya. Nah setelah beres si siswa ditanya apakah sudah paham atau belum. Misalkan ada yang tidak paham, didiskusikan dulu gitu, dipahamkan terlebih dahulu. Setelah itu dipraktekkan sholat. Misalkan dari mulai gerakan, bagaimana takbiratul ihram gitu ya. Dimana misalkan cara niat, jangan sampai misalkan dengan sholat kebanyakan kalau di masyarakat Saya biasanya ke ruang TV dulu kalau pas datang. Kalau tadi malah langsung ke sini, ininya kayak sebelum datang. Lanjut Pak. Misalkan kan di masyarakat kadang-kadang salah dalam menafsirkan niat, bahwa niat itu cukup diucapkan ketika sebelum sholat. Usolli, ya. Usolli misalnya pada duhri. Menurut masyarakat awam kebanyakan sudah cukup niat, padahal niat itu adanya di dalam hati gitu ya, dalam hati, dan pelaksanaannya ketika takbiratul ihram, di tengah-tengah takbiratul ihram atau pas mulai takbiratul ihram sampai akhir baru gitu. Nah siswa sampai paham, ternyata ya begitu. Sampai-sampai mereka juga mengakui ternyata sholat saya niatnya pun hanya sholat saja ya. Nah, itu mungkin contoh singkatnya tentang Baik, jadi inti nama ibu bapak untuk terlibat siswa aktif untuk memahami pelajaran itu Pak. Tidak banyak kalau di sini kan teori Pak. Oke, ya. Ya, gitu. Oke, udah Gitu. Oke, mohon maaf banyak sekali kekurangan terkait dengan penyampaian. Jika kurang memuaskan mungkin nanti lah di belakang layar ada salah. Dimaafkan. Bang Ustadz ini ada ketika praktik itu ada apa ya namanya, ditemani si muridnya. Demonstrasi ya. Jadi ketika demonstrasi ada guru sebagai fasilitator. Ibu AI. Terima kasih pada Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya saya tidak pernah mengalami belajar PAI dulu belajar sih tapi di TK, karena pengalaman belajar saya di sekolah semua hanya di TK saja. Itu pun terakhir mengajar itu setahun yang lalu, jadi tidak, sekarang sudah tidak mengajar di TK juga sih terdaftar sebagai guru PAI, hanya saja pembelajaran di TK itu karena sebagai wali kelas, jadi tidak fokus di PAI gitu Pak. Tapi mungkin di sini saya menyematkan di SMA Weles, di SMA YKB Weles itu pun karena saya lihat postingan rekan guru saya, termasuk beliau juga karena aktif sekali di media sosial.
Jadi mungkin di sini lebih tepatnya bukan sebagai memposisikan kita sebagai pengajar atau sebagai, tapi berusaha memposisikan sebagai orang tua, terus memahami peserta didik, dan juga saya mungkin yang punya ijazah PAI gitu ya, harus menguasai juga pembelajaran PAI. Karena si guru ini sangat eksis sekali, sehingga pembelajaran itu banyak sekali dialihkan, dalam pengembangan pembelajaran itu banyak sekali dialihkan ke media sosial, di IG, di YouTube, terus di TikTok gitu Pak ya. Gitu. Jadi saya sering seliweran, jadi secara ini juga tak sengaja pun melihat gitu. Kemudian mungkin dari segi pengembangannya luar biasa, mengikuti digitalisasi. Tapi di balik semua itu, dalam pembelajaran PAI yang dilakukan sebelumnya tidak membahas tentang pelaksanaan penilaian ya Pak, hanya sebagai diangkat studi kasusnya saja. Nah, kebanyakan saat memberikan pelaksanaan, melihat dari media-medianya, si anak-anak itu kan dialihkan untuk mengupload tugas. Saya lihat di media-media itu, pembelajarannya itu si anak-anak disuruh presentasi, biasalah seperti biasa. Tapi ada ketekanan untuk diupload ke dalam YouTube dan harus komen, dan harus juga istilahnya aktif gitu. Kemudian keponakan saya yang belajar di sana merasa keberatan karena menurut mereka untuk kuota tidak semua mampu mungkin ya Bu ya. Terus kemudian tidak semua mampu, terus di dalam pembelajaran juga sedikit memaksakan. Contohnya misalkan di sini ada memang itu bagus kolaborasi gitu. Kayak misalkan saya lihat yang acaranya itu setahun sekali di bab pernikahan, karena ini kan usia SMA, kolaborasi gitu Pak. Ada pembelajaran nikah itu secara praktis, kolaborasinya dengan seni, kebudayaan dan lain sebagainya, itu seolah-olah nyata gitu, yang dinyatakan ya seperti ada prasmanannya ya, terus pakaiannya dan kesama semuanya mirip lah gitu. Kalau agamnya asli kan? Iya Pak. Agamnya asli. Enggak. Enggak maksudnya, tapi memang pakaiannya. Kalau agamnya asli nanti pengen putar lagi. Ya, mungkin tadi secara pengembangan baguslah Pak ya, menarik mungkin. Tapi kalau dilihat dari segi sisi diambil dari negatif dan positifnya, pro dan kontranya pasti ada. Terutama sekolah ini bukanlah sekolah yang basic orang tua itu ada gitu. Punten-punten lah gitu, SMP juga tadi dihapuskan gitu ya Pak. Sedangkan penyampaian pembelajaran PAI-nya kan hanya sebatas misalkan akad nikah, misalkan ya akad nikah, tapi ternyata si orang tua dan siswa juga dituntut untuk mengeluarkan budget sedemikian banyaknya ya dimulainya asli. Jadi wisudanya itu berarti kan itu setahun 2 kali gitu Pak. Nah, terkait dengan itu juga istilahnya saya juga ya bingung Pak, misalkan disuruh apakah nanti saat saya harus belajar di sekolah mungkin nanti setahun atau 2 tahun atau berapa tahun kemudian untuk mengajar ke sana, bagaimana sih tantangan itu juga saya harusnya sharing dengan bapak yang dan ibu-ibu yang sudah banyak pengalaman itu mungkin Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Kai. Kasih Bapak sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ada waktu 2 menit lagi, Bapak Ibu. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih senantiasa mengikuti perkuliahan ini. Dari semester 1 ya, saya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan secara bersama-sama mendapatkan hasil yang baik. Amin. Bapak Ibu, saya juga harapkan mudah-mudahan kita semua panjang umur dan sehat. Amin. Kemudian pesan saya dari awal itu mohon untuk jaga kekompakan, saling support, saling mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penemuan Pak. Hapunten abdi manawi teh jadwal teh sesuai. Tiga sampai saya mah Iya, beli konten, iya, beli iya. karcis kereta terus berangkat Pak. Teu buka WA. Tapi di luar Oh, mohon Pak alhamdulillah. Namanya dia. Kalau resan Karunia. kete bade kahan tadi teh sibuk puncak Oh. buncit. Mana tuh buncit? Pamagat istri. Istri Tapi katilu. kan sampai wanita pembantu rumah sakit kita. Assalamualaikum. Teu ngaos WA Anu teh kasabaran? sakit. Namanya tilu. Tino Anu kasawan. kapilut itu kasabaran. Asik asik. Kamu mau Izin wasehat seueur moal waret. Saurna kami pada magister anu kapilut itu kadua. Teu wantun bila dipecat itu teh. Panggilan lagi yang pede. punya Apa ini? SPD. Pak, uang Pak. Ayo, Iya, Pak. Ya, dan kami sering ngomongin kaki lu.